Halo teman-teman, kembali lagi pada channel ini, di mana di channel ini akan menceritakan kisah seram, misteri, sejarah, dan lain-lain yang mengandung unsur misteri di dalamnya. Dan di video kali ini, admin akan menceritakan cerita seram dari seorang sopir taksi di mana ia pada saat itu sering mendapatkan orderan tengah malam. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, yuk intro dulu. Menurut kisah nyata, pada tanggal 3 Mei tahun 2017, tepatnya hari Rabu, kejadian ini berasal dari Pulau Bali. Ada seorang sopir taksi yang bernama Pak Irwan Prapto. Dia sebelumnya sering mendapatkan orderan pada malam hari, dan tepatnya pada jam 1 malam, Pak Irwan ini mendapatkan orderan tanpa nama. Tapi anehnya, ada nomor telepon dari orang tersebut. Dan pada Google Map yang ada pada aplikasi taksi online ini, mengarah ke depan sekolah dasar yang ada di Jalan Glogor Carik, Pemogan, Denpasar. Dan tibalah di lokasi. Pak Irwan ini langsung melihat seseorang yang mengorder taksi online tersebut. Orang itu merupakan seorang perempuan yang perawakannya berambut panjang dan menggunakan pakaian noni-noni Belanda berwarna merah. Lalu tanpa basa-basi, perempuan itu langsung masuk ke mobil Pak Irwan ini. Dan di sanalah kejadian aneh muncul. Saat via Google Map mengarahkan tujuan dari si perempuan ini, Pak Irwan hanya mengikutinya saja, tanpa ada berpikir aneh-aneh pada saat itu. Dan kemudian, selang beberapa menit, tepatnya di McD Nusa Dua, Google Map ini menyuruh Pak Irwan Prapto putar balik. Akan tetapi, penumpang ini meminta Pak Irwan hanya tetap lurus. Dan di sanalah Pak Irwan ini merasa heran akan hal itu. Dan ia berpikir, jika ia mengikuti kata dari penumpang ini, bisa saja ia memberikan jalan yang dekat agar cepat tiba ke lokasi. Saat di perjalanan, via Google Map menyuruh Pak Irwan ini putar balik lagi. Dan Pak Irwan ini pun menjadi bingung akan hal itu. Tetapi penumpang tersebut tetap menyuruh Pak Irwan ini tetap lurus. Dan Pak Irwan ini hanya mengikutinya saja sambil kebingungan. Dan saat masih di perjalanan, Pak Irwan ini sengaja melihat di spion kaca dalam mobil. Dan ia melihat penumpang wanita itu hanya diam dan menunduk saja. Dan di dalam hati, Pak Irwan ini berkata, mungkin saja si penumpang ini mengantuk. Dan saat mobil Pak Irwan ini melewati jalan yang menuju Hotel Godway di Nusa Dua, via Google Map tetap menyuruh Pak Irwan ini lurus. Akan tetapi si penumpang meminta Pak Irwan berbelok ke kiri, karena pada saat itu ada pertigaan di sana. Dan Pak Irwan ini tambah kebingungan akan hal itu. Lalu saat Pak Irwan mengarah ke kiri, via Google Map tertuju lurus dan akan mengarah ke titik lokasi, di mana itu merupakan tujuan dari si penumpang ini. Saat di sanalah Pak Irwan mulai menancap gas mobilnya lagi. Sampai di sana, Pak Irwan melihat ada pelang nama yang bertuliskan Jalan Keranda Baru. Dan Pak Irwan tersebut mengikuti jalan itu. Dan sesampainya di sana, si penumpang hanya diam saja. Dan saat itulah Pak Irwan ini tetap tertuju ke lokasi. Dan sesampainya di sana, terdapat adanya tikungan. Dan ia hanya mengikutinya saja. Dan saat di sana, juga terdapat adanya pelang jalan yang bertuliskan Jalan Mahoni. Pak Irwan hanya mengikuti arus jalannya saja. Dan sesampainya, ia melihat tikungan terakhir. Pada saat itu, dia melihat pelang nama lagi yang bertuliskan Jalan Kamboja. Dan pada saat di sanalah titik via Google Map itu tertuju pada titik merah. Dan menyatakan bahwa Pak Irwan dan penumpangnya telah sampai di lokasi. Setibanya di sana, Pak Irwan langsung memberikan harga ke penumpang senilai 69.000. Akan tetapi, si penumpang ini memberikan uang sebesar 100.000. Saat Pak Irwan ini mengambil uang untuk kembalian, wanita itu langsung turun dan menuju ke lokasi tersebut. Dan Pak Irwan pun kaget akan hal itu. Dan ia berpikir mungkin saja ia dikasih bonus dari penumpangnya. Dan saat Pak Irwan ini mencoba untuk putar balik dari lokasi tersebut, di sanalah kejadian mistis terjadi. Pak Irwan yang sudah putar balik ini malah menjadi bingung akan keadaan jalan yang bercabang-cabang dan tikungan.
saat Pak Irwan ini mengarah ke kanan jalan, ia tetap kembali ke titik lokasi itu. Ia membelokkan mobil ke kiri, tetap saja tertuju ke lokasi tersebut. Dan Pak Irwan ini sampai 1 jam putar balik saja, tanpa ada menemukan hasil saat itu. Dengan hal ini, Pak Irwan memutuskan untuk kembali ke rumah penumpang itu untuk meminta pertolongan agar dia diarahkan ke jalan keluar. Dan saat Pak Irwan ini kembali ke sana, pelang dari jalan yang ia tuju sebelumnya tidak ada. Padahal Pak Irwan ini masih ingat bahwa pelang tersebut berada di sana. Pak Irwan pun sampai kebingungan dengan kejadian tersebut. Saat Pak Irwan ini melihat lebih detail jalan itu, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa jalan tersebut berubah menjadi pohon-pohon besar dan juga rawa-rawa. Lalu Pak Irwan ini tambah kebingungan mengapa dia bisa sampai di sini. Jantungnya pun mulai berdebar kencang. Keringat dingin pun mulai mencucur ke badannya. Dan kaki Pak Irwan ini sudah mulai gemeteran. Dan saat itulah Pak Irwan ini langsung bergegas meminta bantuan ke teman-teman kerjanya melalui ponselnya itu. Dan ia menginformasikan keadaannya. Lalu ia mengirimkan semua info termasuk percakapan chat dari awal hingga akhir. Dan juga info lainnya ke operator pusat. Akan tetapi teman-temannya itu tidak ada yang merespon. Dan Pak Irwan ini mencoba lagi untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi dia tetap menemukan rawa-rawa saja dan pohon-pohon besar. Yang parahnya lagi, Pak Irwan ini tetap menemukan jalan buntu. Dengan keadaan yang tegang, Pak Irwan ini tiba-tiba muntah saat malam itu. Dan juga Pak Irwan ini sangat mengantuk. Lalu ia tidak sengaja tertidur. Selang beberapa jam kemudian, alarm jam sholat dari Pak Irwan ini muncul. Sampai-sampai ia dibangunkan oleh alarm tersebut. Dan saat Pak Irwan ini terbangun, ia melihat di spion kaca mobilnya ada seorang kakek-kakek membonceng 2 anak dengan sepeda ontel. Lalu Pak Irwan ini bergegas putar balik dan mengejar kakek tersebut agar dia bisa secepatnya pulang. Akan tetapi, kakek tersebut sudah jauh dari posisi mobil Pak Irwan ini. Lalu Pak Irwan ini tetap mengejar kakek itu. Sampai-sampai kakek ini berbelok dan menuju ke tikungan. Pak Irwan pun tetap mengikuti kakek ini. Sesampai memasuki tikungan, kakek tersebut sudah tidak ada. Dan Pak Irwan ini sangat bingung. Mengapa ada seseorang kakek-kakek berboncengan dengan 2 anak atau cucunya dengan sangat cepat mengayuh sepedanya. Lalu Pak Irwan ini tidak menyerah. Ia tetap mengikuti jalan tersebut. Dan ia pun menemukan adanya jalan tanjakan pada saat itu. Sesampainya di tanjakan jalan, ia melihat ada lampu motor dari kejauhan. Dan Pak Irwan ini tetap mengejarnya. Lalu saat itulah Pak Irwan ini berhasil menemukan jalan utama. Ia pun berhenti sejenak dan kebingungan. Karena saat menemukan jalan utama, ada pertigaan di depannya. Dan saat itulah Pak Irwan memutuskan mengambil jalan ke kiri. Di sanalah Pak Irwan ini melihat adanya bangunan. Di mana bangunan itu berupa tempat ibadah 5 agama di Indonesia. Di sana ada pura, wihara, gereja, dan masjid. Sejak dapat menemukan gedung inilah, Pak Irwan bersyukur dan mengucapkan kalimat syukur. Dan di sisi lain, info emergensi dari Pak Irwan ini diterima. Saat mereka merespon, mereka tidak menemukan apa-apa. Karena ponsel Pak Irwan ini mati pada saat itu. Dan salah satu teman Pak Irwan ini menghubungi operator di kantor pusat taksi online yang bersangkutan. Pihak operator yang sedang sip jaga malam itu menyebarkan info kehilangan ini ke seluruh kerabat kerja mereka. Dan tidak lupa, ia juga menghubungi istri dari Pak Irwan itu. Saat mencari Pak Irwan, ada lebih dari 25 orang yang bergabung dalam pencarian Pak Irwan ini, termasuk dari istrinya. Teman dari Pak Irwan tersebut mulai membuat regu untuk mencari Pak Irwan ini. Mereka berpencar, akan tetapi semua hasilnya nihil. Dan Pak Irwan tetap saja tidak ditemukan. Lalu kembali ke posisi Pak Irwan. Ia juga tidak sadar akan hal ini. Dia menyatakan bahwa kejadian ini seperti mimpi, tapi benar-benar nyata. Dan saat di sana, Pak Irwan ini sengaja membuka dompetnya dan menghitung hasil dari kerjaannya kemarin. Bahwasanya uang 100.000 yang diberikan oleh penumpang kemarin sudah tidak ada di dompetnya. Lalu Pak Irwan ini mengeluh saat itu. Dan dia tetap bersyukur karena dia sudah selamat dari kejadian yang dia alami pada saat itu.
Karena hari mulai pagi, ia kemudian menyalakan mobilnya kembali dan menemukan jalan pulang. Lalu ia bergegas pulang pada saat itu dengan mengambil jalur keluar Taman Mumbul menuju bypass Ngurah Rai. Lalu Pak Irwan ini pulang dengan sendirinya. Awalnya, tim emergensi curiga bahwa mobil taksi online yang dinyatakan hilang itu terjebak di sebuah kuburan yang memiliki fasilitas kremasi di dekat sebuah pura. Namun, dari pantauan Indrocop Circle di wilayah itu, kuburan justru ada di sisi utara dan berada di pinggir jalan raya. Sedangkan Pak Irwan ini berhasil lolos dari sisi tenggara dan keluar dari jalan di sebelah tempat peribadahan untuk 5 kepercayaan agama yang disebut Puja Mandala. Sesampainya Pak Irwan ini di rumah, ia terbaring lemas dan banyak dari teman maupun rekan kerjanya datang untuk menghampirinya dan menjenguknya. Sampai di sanalah semua teman dari Pak Irwan ini terkejut akan ceritanya. Lalu cerita kejadian ini sudah tersebar luas dan dinyatakan bahwa saat kejadian itu Pak Irwan sedang mengantarkan seorang misterius atau bisa disebut dengan hantu. Nah teman-teman, itulah cerita dari admin. Kalian boleh percaya maupun tidak dengan cerita ini. Semuanya admin serahkan ke kalian. Dan jika ada salah kata maupun penyampaian pada video ini, admin mohon maaf. Dan cerita di atas admin dapatkan dari artikel di internet. Dan admin juga sudah mencantumkan linknya di deskripsi video. Jika di antara kalian ada cerita horor maupun kejadian mistis, bisa dikirimkan melalui email channel ini ya. Dan email tersebut sudah tertera di deskripsi video. Dan jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih.